Oh, kita coba starter lagi ya dengan kondisi aki yang lemah. Mantap kan bosku, jos, alhamdulillah. Tidak ngengkol lagi bosku. Jadi untuk motor saya sudah bisa di starter tanpa harus beli peralatannya ya. Tapi kalian yang nonton pasti sudah tahu ya apa saja yang sudah saya lakukan untuk dinamo starter yang macet. Assalamualaikum bosku, jumpa kembali di channel Petuk Sage. Jadi di kesempatan kali ini, di konten ini saya coba kembali berbagi ya bosku, tutorial tentang motor saya ini bosku. Jadi motor ini udah 1 mingguan ya bermasalah. Jadi ini motor CB bosku, CB 150 ya, yang LED, cuman sudah saya bongkar untuk bagian lampunya ataupun kepalanya ya. Jadi ini untuk ke spot saya mancing. Nah, jadi untuk kendala motor ini dinamo lagi bosku, dinamo starter ya, karena di starter itu dia cuman cetak-cetuk. Mungkin kemarin sudah saya buatkan kontennya juga ya soal starter, tapi ini motor CB bosku. Ini ya, langsung kita coba. Tuh. Cetak. Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang punya motor CB. Ini saya coba jelaskan ya, ataupun kasih pencerahan bosku soal motor CB yang starternya tidak mau ya. Yang perlu kalian ketahui itu dinamo, letak dinamonya itu di mana ya. Sebentar. Jadi permasalahan yang sering terjadi di motor yang starternya tidak mau itu banyak kemungkinannya ya bosku. Yang pertama relay, yang kedua itu perkabelan, dan yang ketiga itu dinamo. Nah, saya bahas soal relay ya. Kalau ada bunyi cetak cetok artinya relaynya bagus. Yang kedua perkabelan ya, perkabelan. Di sini perkabelannya cuma satu. Nah, artinya minus ataupun ground dia menyatu dengan rangka motor ataupun bodi motor ya. Dan yang ini sudah pasti plusnya bosku. Saya di sini ada multi tester. Kita coba tes ya. Untuk skalanya di sini bosku. Nih. Ngukur DC ya untuk aki. Untuk kabel hitam ini langsung ke aki ya bosku, tempelkan aja ke minusnya aki ya. Ini namanya prop ya bosku, prop merah dan juga hitam yang tadi tuh. Nah, jadi ini prop merah itu kita tempel langsung ke kabel yang ada di dinamo starter di sini. Ini ya. Nih, ini plus. Terus kalian perhatikan ya yang di sana multitesternya. Saya coba starter ya. Kalau voltasenya ada di sini sekitar 12 sampai 13, bisa jadi 14 volt. Kalau di sini keluar artinya supply dari aki ini masuk ke sini ya. Saya dekatkan kameranya ya. Oke, ini prop merah ke perkabelan dinamo starter, terus saya pencet ya untuk starternya. Terlihat ya 14,2 volt. Oke, artinya apa? Artinya untuk suplai tegangan ke dinamo starter ini itu bagus bosku. Nah, yang jadi masalah ini berarti dinamo starternya. Oke, jadi kita coba buka dulu. Mungkin diantara kalian tidak paham cara membongkarnya bosku. Oke, di sini ada 3 baut ya, baut 1 dan di sini baut kedua ya bosku. Terus di sini baut ataupun mor untuk tegangannya. Di sini kita copot dulu, jangan lupa kontaknya dimatikan. Di sini menggunakan kunci 10 ya. Di kunci 10. Oke. Ini kita lepas. Oke. Selanjutnya kita buka baut yang ada di dinamo starter. Nah, ini isku ya. Kemarin juga reviewnya sudah. Jadi yang bertanya-tanya tentang kualitasnya seperti apa ya, standar lah, sesuai harga ya bosku untuk isku.
Intinya untuk pribadi ini sangat membantu sekali. Oke, kita pakai kunci 10 ya. Kunci 10 mana nih? 8. Oke, ini kepalanya 10. Ini ya. Fokus. Nah, di sini wah keras, anjir. Oke, di bagian atas ini tidak masuk ya bosku. Jadi kita menggunakan kunci pas. Sama untuk kuncinya 10 ya. Oke, agak susah di sini. Karena ada tongolan ini ya. Ini kemarin nih bekas pipa pembuangan gitulah. Nggak tahu pembuangan oli atau apa. Oke, ini satu baut yang paling atas saya dulukan. Selanjutnya yang bawah. Oke, baut kedua ataupun ketiga ya. Nah, di sini agak keras ya, bosku. Kalau terlalu keras, kalian bisa pukul dari sini. Dari belakang sini menggunakan palu atau apa benda apa gitu, intinya dipukulnya itu merata ya bosku, jangan apa sih, jangan monoton di satu sisi, jadi 3 sisi lah, ini 1 2 3 ke bawah ya. Oke, ini saya coba copot menggunakan tangan tuh, keras ya. Saya coba pukul ya bosku. Pukulannya jangan monoton ya, jadi dipindah-pindah gitu pukulannya, agak keras. Nah, sudah. Nah, ini bosku, ini dinamo starternya. Ini kalau kita putar di sini tidak macet ya, tidak macet. Di sini ada baut lagi ya bosku, baut kecil. Ini nomor 7 ya bosku. Nih, ntar masih ada tulisannya nomor 7 di sini. Mungkin kurang jelas ya. Oke, langsung kita buka lah. Ini ya, kita pakai stangnya. Apa ini, kemarin saya beli ini murah meriah bosku. Jadi banyak sekali matanya ya. Jadi matanya mulai dari 5 nih, 5 6 8 sampai 13 tuh. Terus ada mata-matanya begini, mata obeng. Nah, saya gunakan stang ini ya. Ini kita coba lepas. Tuh enak anjir, tinggal dilepas. Rupanya tidak terlalu keras sih bosku. Ini lengan saya agak sakit ya bosku, sebelah kiri ini. Oke, sebelah lagi. Nggak terlalu keras, lumayan panjang bautnya. Tuh. Oke, 2 baut ini kayaknya digetok ini. Kita getok ya. Tuh kan, lepas nih bosku. Oke, kita buka pelan-pelan. Ini juga saya pertama kalinya buka dinamo starter dari motor CB. Moga aja dinamonya nggak apa-apa ya gumparannya. Saya cek ya. Wah, kacau kalau ini rusak. Gak ada angus sih. Oke, kita amanin dulu di sini. Ini bukanya kayaknya bisa ya dari belakang. Tuh kan, copot. Oh, ini yang putus bosku. Nah, ini bosku. Apa sih namanya ini? Ini. Nah, mantap. Itu tinggal diganti nanti tuh. Ada orang jual.
Bentar ya. Oke. Yang putus. Nah, ini yang putus bosku. Jadi di sini masing-masing menggunakan 2 per ya. Tadi saya tidak lihat kalau dia lompat. Jadi kalian hati-hati. Nah, ini pernya di sini. Terus satunya tadi ada di sini. Hitam dia bosku, hitam kecil, panjang. Nah, kayak gini. Coba di zoom. Nah, itu bosku. Baru ini nanti ditindih sama ini. Yang satunya bagus, satunya malah putus. Nih dapat bosku. Ini kayaknya kurang lebih ya. Ini kemarin bekas ini blender kayaknya. Kita coba ukur ya. Mungkin tebalnya nggak sama. Yang penting lebar. Nah, ini lebarnya ini bosku. Ini ya, kalau tebal masih tebalan bawaannya. Ini bawaannya ya. Yang ini saya dapat. Saya potong dulu ya. Keras cuy. Oke, kita potong lah di sini ya. Nah, yang di sini bosku. Ini nanti di solder. Saya malas nyopot ini bosku. Ini 2 baut ini dicopot terus diangkat. Ini baru bisa keluar yang ini. Ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita coba solder ya. Ini saya coba zoom ya. Fluk dan yang mau di solder. Ini fluk kita taruh dulu ya di sini. Ini ya. Secukupnya. Ntar kalau kena panas dia meleleh. Begitu bosku. Ini fluk khusus untuk timah ya. Oke, ini kita diamkan dulu. Terus timah. Ini timah ya. Dan untuk solder ini kalian gunakan yang wattnya lebih tinggi ya. Di sini saya ada yang 60 watt. Saya juga punya yang 40 watt. Jadi untuk dinamo ataupun kabel-kabel yang macam begini itu yang 40 watt kayaknya nggak mampu ya bosku. Ini ada saya yang 40 watt. Kelihatan nggak ya? Nah, itu 40 watt. Rekomendasi saya minimal itu 60 watt. Oke, di sini kita coba kasih tempel dulu timah di sini. Saya zoom ya. Oke, kelihatan. Tuh ya, ini 60 watt. Dia nempel. Ini aja tidak terlalu nempel ya bosku. Tuh, nggak bisa sudah dipegang di situ bosku, panas. Harusnya dijepit sini, cuman penjepitnya saya nggak tahu kemana gitu. Ada aja, cuman nggak tahu kemana. Nih gini. Yang jelas kalau dipegang dia nggak bisa bosku. Tuh ya. Ini kita full dulu di daerah sini. Oke, itu kita dinginkan, nanti saya spill. Ini juga ya. Ini kurang nempel. Kita tambah fluk lagi ya. Oke. Itu biasanya ada kotoran, bisa jadi kotoran kayak bekas oli, bekas apalah begitu. Itu yang bikin dia nggak nempel. Oke, ini sudah nempel. Saya coba spill yang tadi. Ini ya. Sembari kita nunggu dingin, ini kita ambil dulu nih timah yang di sini nih. Ini memanfaatkan yang ada ya bosku. Kalau nggak mau repot ya tinggal beli. Oke, kita coba tempel ya. Di sini saya coba tempel menggunakan inset buat pegangannya. Terus kita tempel. Tempelnya itu atas bawah ya bosku, atas bawah. Oke, kita panasin. Ingat ya, atas bawah. Oke, menempel dengan sempurna. Terus kita siapin tang jepit. Masih panas. Ini dirapikan aja bosku, nggak ada maksud apa-apa. Nih ya. Sekarang kita coba bersihkan ya.
nih kotorannya. Oke, posisinya kayak gini ya. Ini ada lengkungan. Jadi nempelnya tuh macam begini. Tadi saya tidak perhatikan kayak mana masangnya ya, ngelepasnya itu posisi duduk itu kayak mana, kayaknya kayak gini ya bosku. Ya, ini lengkungannya bekas terkikis ya. Nah, masuk kok. Oh, ini kita tahan dulu di sini satu, ini ya. Nih. Nah, kan mau diam dia bosku, soalnya kita pasang asnya nanti susah. Yang ini nih, ini kan pendek ya kabelnya. Kita ulang, kita masukin lagi nih. Terus kita dorong. Saya zoom lah. Oke, nah ini karena sudah diam, ini aman lah ya. Kita pasang ini, nih langsung kita pasang. Oke, ini kan kayak gini kan enak masangnya. Bismillah. Nah, sip sudah ini. Oke, dia sudah duduk di posisinya. Selanjutnya kita pasang rangkanya ya. Oh, kita bersihin dulu ini. Ini kotor sekali ya bosku. Ini kalian lap. Sebentar, saya lapnya di luar ya. Oke, ini apa tadi, bolak-balik ya? Kayaknya bolak-balik kali ya. Gak perhatiin juga tadi. Nggak pakai mal kita ini bosku, langsung gas. Astagfirullah, copot dia bosku. Wah, ribet juga ternyata. Moga aja nggak kebalik ya ini ya. Kalau kebalik saya nggak tahu juga hasilnya gimana. Udahlah, kita coba aja lah. Oke. Sebentar ya, sebentar. Ini saya balik ya. Ntar saya kasih lihat ya. Oke, kita ulang. Posisinya harus mantap. Oke. Terus kita baut ya. Oke, ini terkunci bosku. Satu aja terkunci udah dapat kita. Kalau nggak terkunci, wah, repot juga ternyata. Nih ya. Ini udah terkunci satu nih. Satunya belum. Mana lagi? Alhamdulillah masuk bosku. Nah, kalau kayak gini aman. Ntar ya, saya kunci dulu. Ini yang sulitnya itu memasang baut ini karena nggak ada posisi yang pas di sini ya. Jadi tidak ada kewakan seperti yang di bawah kayak gini. Nih, di sini los, di atas tutup. Sebentar ya, saya ambil kunci. Oke, ini kita kencangin. Sambil diperhatikan di daerah sini di bawah. Kewakannya harus pas. Oke. Apa ada yang ketinggalannya? Duh, macam pula. Kita kunci aja lah dulu. Oke, kita kunci. Terus saya perhatikan dulu di sana apa ada yang ketinggalan. Oke, semuanya lengkap ya. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi ini tinggal dirapatin bosku. Nah, ini dikunci ya. Dikunci. Oke, sambil diperhatikan ya di bagian sini. Nah, ini yang ini tadi ada kewakan ya di situ ya. Itu diperhatiin, baru dikencang. Oke, ternyata memang dia renggang ya bosku, renggang. Terus nanti ngerapatinnya tuh pakai baut panjang tadi.
nih ya, sampai mentok. Oke, dikit lagi, mantap. Sip, sekarang kita coba dulu ya. Nih susunannya, yang kecil dulu dipasang kayak gini, kelihatan ya, baru yang agak lebar tuh, baru yang plat. Setelah itu dikunci, kita kencangin. Oke, terus kita pasang ya. Gimana biar kameranya dapat. Ini ada mor satu yang di atas, jangan lupa. Sebentar, ini kan baru satu kabel ya bosku. Ini posisi on ya untuk motor kontaknya. Ini pastiin kencang dulu. Oke, nah oke, satu kabel ini plus ya, jadi kita ambil yang minusnya lagi, kita coba sentuhin ke baut ini ataupun ke bodi. Harusnya dia mau ini bosku. Oke, saya coba starter ya. Oh, kelihatan ya. Oke, dinamo kita udah normal bosku. Sekarang kita coba pasang ya. Kita coba pasang. Untuk pemasangannya juga punya trik ya. Ini kan baut kita pasang dulu di sini bosku. Nanti ini pastiin dulu udah di posisinya ya. Ini bautnya kita bisa taruh di bawah. Kalau di atas nyangkut ini nggak bisa masuk bosku. Jadi yang di bawah dulu. Kalau dia nggak mau masuk berarti giginya kalian putar yang di depan tadi sudah masuk. Bentar. Ini ya, kalian bisa gunakan batang apalah, papan-papan gitulah, dipukul. Oke, kalau sudah terlihat mulai rapat, ini posisikan dulu bautnya yang ini. Nih, ini juga mau saya semprot dulu pakai WD ya. Atau kalian bisa gunakan pakai oli. Ini sudah di posisinya. Oke, kita coba kencangin lagi. Mantap. Yang ini pakai kunci pas ya. Ntar masih bisa pakai tangan ini. Oke, kunci 10. Oke. Oh, ini belum kita ini ya bosku, apa belum kita semprot ya, karena ini untuk jangka lama ya, untuk jangka lama. Jadi saya coba kasih pelumas di bagian mornya ataupun bautnya. Itu ada selangnya WD itu, cuman saya lupa taruh di mana, jatuh mungkin dia. Oke, kita kencangin. Oke, ini juga nih mau disemprot. Ini kita nggak usah tutup dulu, kita coba starter ya. Bismillah. Alhamdulillah, mantap bosku. Yuk kita matikan. Oke. Tadi kan kalian dengar ya, agak lemah ya waktu dia starternya itu, apa sih bahasanya, lemot ya. Lemot itu dikarenakan akinya bosku. Akinya juga ini soak ya. Saya pakai aki itu aki-aki bekas semua. Kita coba starter lagi ya.
dengan kondisi aki yang lemah. Mantap kan bosku, jos, alhamdulillah. Tidak ngengkol lagi bosku. Jadi untuk motor saya sudah bisa di starter tanpa harus beli peralatannya ya. Tapi kalian yang nonton pasti sudah tahu ya apa saja yang sudah saya lakukan untuk dinamo starter yang macet. Jadi saran saya sih, kalau kalian tidak mau ribet seperti saya tadi, sebaiknya kalian belikan saja. Untuk alatnya tidak terlalu mahal lah, yaitu paling 20-25, mungkin di bawahnya ya kalau di luar Kalimantan. Oke bosku, yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, ini saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, satu kasus untuk motor CB saya yang biasa saya bawa nguncal sudah beres ya bosku. Oke, thank you bosku, dan kita akan jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Mantap.